Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Bersyukur pagi ini kita berjumpa lagi dalam acara ibadah siswa kelas 1 sampai 3 SD Kristen Kalam Kudus Surakarta yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini tema ibadah kita adalah sahabat yang memerhatikan. Wow, luar biasa ya. Untuk itu, siapkan hati anak-anak untuk mengikuti ibadah hari ini dengan sungguh-sungguh. Mari, Miss Puput ajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersama-sama, bersukacita, meninggikan nama Yesus dengan pujian, "Ku mau bernyanyi." Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu selama ini. Kami masih bisa bersekolah dengan baik. Kalau sebentar kami mau beribadah dan mendengarkan firman-Mu, berkati supaya kami bisa memahami apa isi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kini saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan Yesus. Dipersiapkan dan diberikan dengan penuh sukacita ya anak-anak. Kita akan pujikan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh,
itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya. Sucikan dan kuduskan agar persembahan ini dapat berguna untuk setiap pekerjaan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Benar anak-anak, Tuhan Yesus satu-satunya penolong dalam hidup kita. Dia juga sahabat dan Tuhan kita. Sahabat yang sangat mengasihi kita, bahkan dia rela memberikan nyawanya untuk menghapus dosa-dosa kita. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan dengan menaikkan pujian Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku, sampai besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat di Kau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, bukan ingat di Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, bukan ingat di Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Bentar ya anak-anak ya, bentar ya, mesti terima telepon dulu bentar aja. Ya halo. Oh iya kak. Enggak kok, kemarin ibadah tetap. Belum aku buka WA-nya. Kakak WA di situ. Oh iya. Enggak lupa. Iya besok ke gereja. Pasti. Iya. Ya kak, Tuhan berkati. Aduh. Maaf ya anak-anak ya. Ada anak-anak siap mau dengerin firman Tuhan ya? Iya deh, bentar tadi ada telepon penting dari sahabatnya Miss Tia. Kita berdoa dulu ya sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh dibukakan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti tentang pengajaran-Mu buat kami semuanya. Lebih daripada itu, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami dan memimpin pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhir. Berkati Miss Tia yang akan menyampaikannya, Roh Allah sendiri akan menuntun setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi itu Miss Tia dapet telepon dari sahabatnya Miss Tia. Miss Tia angkat. Isinya itu dia ngingetin supaya Miss Tia tuh ngecek. Yang pertama dia ngecek, kemarin ibadah apa enggak? Oh ibadah. Nanti Rabu ada ibadah lagi loh, jangan lupa. Oh iya Kak, makanya tadi Miss Tia bilang begitu. Terus itu pembacaan firman Tuhan tiap hari rajin. Iya, laporan firman Tuhan hari ini sudah. Iya. Jadi dia tuh memperhatikan yang seperti itu, anak-anak. Itu sahabatnya Miss Tia. Nah, oke, hari ini kita juga mau belajar dari seseorang yang begitu memperhatikan orang lain untuk kehidupan orang lain. Kita mau baca firman Tuhan dulu ya. Kita akan sama-sama buka di dalam Ibrani ya. Kita akan baca Alkitab, kita akan buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23 sampai 25. Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai 25. Miss Tia akan bacakan buat kita semuanya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kalau tadi Miss Tia itu dapat perhatian itu dari sahabatnya Miss Tia cukup lewat telepon ya. Miss Tia juga di WA banyak banget ini isinya. Dia mengingatkan ini, itu dan lain sebagainya. Ini yang barusan kita baca, surat ini juga adalah bentuk perhatian seseorang. Jadi zaman dahulu ketika orang mau memberitahu atau ketika orang mau berkirim kabar itu mereka lewat surat. Suratnya siapa ya? Pasti ada yang ngirim kepada siapa dan ada isinya gitu ya. Jadi surat ini dari Ibrani tadi itu dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis kepada orang-orang di Ibrani. Isinya apa? Isinya Rasul Paulus itu mengatakan kepada orang Ibrani supaya mereka itu memperhatikan satu dengan yang lain. Paulus mengingatkan agar orang Ibrani itu tekun beribadah, rajin beribadah, mau bersekutu dengan Tuhan, tidak malas. Supaya apa? Imannya kuat, kokoh, dan teguh. Maka supaya mereka itu dapat menolak semua ajaran-ajaran yang sesat, orang-orang diingatkan supaya mereka melakukan pengajaran dari Tuhan. Nah, dalam kitab Ibrani tadi kita akan melihat ada beberapa pengajaran Kristus yang dituliskan bukan hanya buat orang Ibrani, tapi juga buat kita semua pada hari ini. Yang pertama, tadi ada kata saling memperhatikan. Ya, jadi yang pertama Kristus mengajarkan supaya kita saling memperhatikan. Lah Miss, ini loh pandemi, mau memperhatikannya seperti apa? Kita aja sekolahnya online, kita enggak pernah ketemu. Ibadah di gerejanya juga online, kita enggak pernah ketemu loh Miss. Bisa. Apa yang bisa kita lakukan? Perhatian seperti apa? Kalau di rumah kita harus peduli dengan sekitar kita yang di rumah. Kalau ada yang memerlukan bantuan, jangan menganggap, oh itu bukan urusanku, aku enggak mau ikut-ikut campur. Itu kan urusannya kokoku, itu urusannya kakakku, itu urusannya adikku. Nak, mari kita jangan cuek yang seperti itu ya. Jangan tidak peduli, tapi kita mau punya kasih. Kita mau bantu siapa? Kakak kita, adik kita, orang tua, mbak mungkin yang butuh bantuan. Kemudian apalagi? Kalau kamu tahu biasanya kalau
Meet setiap hari kita tahu ada yang tidak masuk ya. Atau pas di gereja juga kalau ada Zoom kita tahu mungkin dia nggak ikut ibadah. Kenapa? Dia sakit. Ambil langkah memperhatikan. Apa itu? Kamu bisa physical atau video call sama temenmu. Kemudian kamu bisa doakan temenmu karena dia sakit. Kamu bisa juga kasih motivasi kepada dia supaya dia semangat. Kemudian yang kedua, Kristus mengajarkan apa? Di ayat yang berikutnya ada kata saling mendorong. Dorong gini, Miss. Gitu, didorong sampai orang jatuh. Bukan, ya. Mendorong di dalam kasih untuk melakukan pekerjaan baik. Gitu tadi dikatakan dalam firman. Jadi mendorong itu maksudnya adalah saling mendukung, saling membangun, saling memotivasi, memberi semangat, bukan malah menjatuhkan orang lain. Kalau kita punya kasih nih, kalau kita ada kasih, kita pasti akan mampu saling mendorong, saling membangun satu dengan yang lain, mendatangkan kebaikan. Apa itu? Saling tolong menolong. Kita mau melihat video berikut ini. Wow, videonya bagus sekali ya. Kita belajar apa anak-anak? Dari video tadi, kita belajar bagaimana mereka mendapatkan upah dari kebaikan burung dan hewan yang dibawa tadi. Burung aja bisa membantu loh.
apalagi manusia yang diberi Tuhan dengan akal budi. Pasti bisa melakukannya dengan lebih lagi. Yang ketiga adalah jangan malas beribadah. Ayat selanjutnya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus suka dengan sekolah minggu. Kita harus rajin beribadah, tidak boleh malas. Kalau kita suka sekolah minggu, berarti kita suka memuji Tuhan. Kalau kita suka sekolah minggu, berarti kita suka mendengarkan cerita Alkitab. Kalau kita suka sekolah minggu, berarti rindu dengan Tuhan, rindu pengajaran dari Tuhan. Jadi, bukan hanya orang Ibrani yang harus mengerjakan pengajaran dari Kristus, tetapi semua umat harus mengikuti pengajaran Kristus. Satu lagi, mesti punya video anak yang tadinya malas sekolah minggu. Enggan beribadah karena gadget. Di suatu desa yang damai dan sejuk, ada seorang anak yang rajin beribadah ke gereja. Lalu suatu hari, ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu." Loh, kenapa anakku? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain. Sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, Baiklah kalau begitu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil dengan syarat yang ayah berikan, setelah itu, apakah kamu masih mau sekolah minggu atau tidak? Terserah kamu. Apa itu, ayah? Ambillah satu gelas dan isi dengan air sampai hampir penuh. Lalu bawalah gelas itu di tanganmu. Berjalanlah keliling gedung gereja, dan ingat, jangan sampai ada air yang tumpah. Demikianlah, si anak pun membawa segelas air berkeliling gereja dengan hati-hati. Aku harus berhasil. Aku harus bisa mengelilingi gereja ini tanpa setetes air pun tumpah. Hampir saja. Sedikit lagi. Dan berhasil. Akhirnya aku berhasil mengelilingi gereja dan akan kulaporkan kepada ayahku. Dan luar biasa, anak tersebut berhasil dengan tugas yang diberikan sang ayah, hingga tak ada setetes air pun yang jatuh. Sesampainya di rumah, sang ayah bertanya, Bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling gereja? Sudah, ayah. Apakah ada yang tumpah? Oh, tidak, ayah. Apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya? Wah, saya tidak tahu. Karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini. Dan pikiran saya terpusat pada tugas yang ayah berikan. Apakah di gereja tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain? Wah, saya tidak dengar. Karena saya hanya berusaha konsentrasi menjaga air dalam gelas. Sang ayah pun tersenyum, lalu berkata, Begitulah hidup anakku. Jika kamu fokus dengan tujuan hidupmu,
kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa akan kualitas dirimu. Bila kamu sekolah minggu, maka fokuslah dengan apa yang kamu lakukan. Beribadah kepada Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana? Masih tidak mau sekolah minggu? Oh, sekarang saya mengerti, Ayah. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan fokus dengan apa yang diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih, Ayah. Saya sangat sayang pada Ayah. Wow. Kita belajar banyak hal hari ini. Video tadi, ya, mengajarkan apa? Kita tidak mudah terganggu jika kita mau fokus ibadah. Kita nggak akan mudah terganggu dengan HP. Kita tidak akan mudah terganggu dengan teman di sekeliling kita. Karena kita mau apa? Mau fokus ibadah. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau jadikan Tuhan itu yang terutama buat kehidupan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup saling menjaga iman kita. Mari kita saling memperhatikan kepada teman-teman di sekitar mereka. Jika mereka mulai malas ibadah, jika mereka mulai nggak kelihatan nih dalam ibadah sekolah minggu, yuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terus didorong ya, lakukan perbuatan kasih di telepon, ditanya gitu ya, diperhatikan. Puji Tuhan, itu firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sekali lagi kami ditegur oleh kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan buat kami semua. Kami mau menjadi anak-anak yang teguh melakukan pengajaran firman Tuhan, sehingga kami tidak mudah terpengaruh dengan apapun yang tidak baik di sekitar kami. Kami mau menjadi anak-anak yang saling memperhatikan di dalam kasih. Kami mau mendorong satu dengan yang lain di dalam kasih. Dan yang penting, kami tidak akan pernah malas beribadah. Karena kami selalu merindukan akan firman-Mu, kami senang akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan biarlah Engkau yang memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya. Anak-anak, mari kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyikan Mars Kalam Kudus. Dengan sikap berdiri tegak dan tangan kanan di dada. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan lutut untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Taati pada Allah, cinta bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara